Assalamualaikum, halo anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Kenapa? Karena pesawat sederhana ini berguna untuk mengurangi usaha. Nah, di sini kita juga akan belajar tentang yang pertama ada pengungkit atau tuas, yang kedua bidang miring, yang ketiga roda bergandar, dan yang terakhir katrol. Kita mulai yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Nah, tuas dan pengungkit ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tuas jenis pertama. Pada tuas jenis ini, kita lihat gambarnya. Nah, titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Ya, jadi berada di tengah. Nah, ini untuk contohnya ada jungkat-jungkit. Kita lihat setiap posisinya. Titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Dan yang kedua itu ada tuas jenis kedua. Oke, kita lihat perbedaannya. Titik tumpu justru berada di pinggir, ya. Yang di tengah adalah bebannya. Oke, jadi beban ada di antara kuasa dan titik tumpu. Contohnya ini ada gerobak beroda 1 dengan titik tumpu itu ada di roda, kemudian beban itu ada sesuatu yang di bawah, dan kuasanya itu ada di pegangan gerobak. Selanjutnya adalah tuas jenis ketiga atau istilah lainnya kita sebut sebagai tuas jepit. Untuk gambarnya coba kita lihat. Nah, coba kita perhatikan, titik kuasa berada di tengah atau di antara beban dan titik tumpu. Supaya lebih mudah, kita gunakan istilah TBK, tumpu, beban, dan kuasa. Contoh jenis tuas ini itu ada pinset, ya. Jadi titik kuasa itu adalah tempat jari-jari tangan kita saat menekan pinset tersebut. Untuk rumus pengungkit sendiri itu nanti ada W sebagai beban, kemudian ada LB sebagai lengan beban, LK lengan kuasa, dan F sebagai gaya atau kuasa. Nah, untuk rumusnya itu nanti kita masukkan W per F sama dengan LK per LB. Sementara untuk mencari keuntungan mekanis, itu nanti ada W per F sama dengan LK per LB. Pesawat sederhana berikutnya ialah bidang miring. Contohnya, ini ada lintasan yang ada di pegunungan, ya biasanya jalanannya miring dan juga berkelok-kelok. Nah, contoh lainnya itu ada pisau dan juga kapak. Sekarang coba kita ibaratkan seperti balok yang didorong sebesar F. Nah, jadi kenapa dia bisa ke bawah? Karena dia memiliki beban atau W. Nah, kemudian dia bergerak atau terseret sejauh S dengan ketinggian bidang miring sebesar H. Sehingga untuk rumusnya bisa kita tuliskan W per F atau berat per gaya sama dengan S per H atau jarak per ketinggian. Dan untuk KM-nya atau keuntungan mekanis bisa kita cari dengan rumus W per F atau S per H. Jenis pesawat sederhana berikutnya ialah katrol. Di sini dibagi menjadi 3, ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Kita mulai yang pertama, yaitu katrol tetap. Nah, di katrol tetap ini, tali jika kita tarik sebesar F, maka posisi katrol akan tetap pada tempatnya atau posisi katrol tidak berubah. Keuntungan mekanis pada katrol tetap ini jumlahnya selalu 1. Jenis katrol berikutnya ialah katrol bebas. Jadi ketika tali kita tarik dengan gaya sebesar F, maka katrolnya akan bergerak, yaitu bergeraknya ke atas dan ke bawah.
Keuntungan mekanis pada katrol bebas ini jumlahnya selalu 2. Untuk rumusnya itu sama aja kayak yang tadi, yaitu Km sama dengan W per F, atau FB per FK sama dengan LK per LB. Berikutnya, jenis katrol yang terakhir itu ada katrol majemuk. Nah, pada jenis katrol majemuk ini, jumlah katrolnya itu ada banyak. Dan untuk keuntungan mekanisnya, pada katrol majemuk ini ditentukan oleh seberapa banyak jumlah tali pada katrol. Misalnya pada gambar ini, jumlah talinya 4, berarti keuntungan mekanisnya juga 4. Ya, jadi tergantung seberapa banyak jumlah tali pada katrol. Rumusnya Km sama dengan W per F atau FB per FK sama dengan LK per LB. Baik, kita lanjut. Untuk pesawat sederhana yang terakhir itu ada roda bergandar, atau bisa kita sebut juga sebagai roda berporos. Jadi, roda dan poros itu berputar secara bersamaan dan berfungsi untuk memperbesar kecepatan dan juga gaya. Nah, untuk keuntungan mekanisnya bisa didapat dengan menggunakan persamaan Km sama dengan jari-jari roda dibagi dengan jari-jari poros. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang materi pesawat sederhana. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.